Hai teman-teman, kalian tahu nggak sih tentang etos kerja dalam Islami? Simak yuk. Etos kerja dalam Islam merupakan cara pandang bahwa bekerja adalah ibadah untuk amal soleh dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan duniawi yang dilandasi nilai iman seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan profesionalisme demi mencari keridhoannya di dunia juga di akhirat. Ada contoh kasus nih, krisis kejujuran mahasiswa dalam etos kerja akademik Islami. Dalam dunia akademik modern, mahasiswa sering dihadapkan pada tuntutan produktivitas tinggi, target kelulusan cepat, dan standar prestasi yang ketat. Tekanan tersebut tidak jarang melahirkan konflik batin, terutama ketika nilai dan iman diuji oleh jalan pintas yang tampak menguntungkan. Salah satu fenomena yang kerap muncul adalah praktik mencontek saat ujian, sebuah tindakan yang secara kasat mata dianggap sepele, namun sejatinya menyimpan krisis moral yang mendalam. Perilaku ini mencerminkan krisis kejujuran dalam etos kerja akademik Islami, di mana terjadi pertarungan antara nafsu duniawi, keinginan akan hasil instan, dengan tuntutan spiritual untuk berlaku jujur dan amanah. Fenomena ini banyak dijumpai pada mahasiswa masa kini yang sangat fokus pada capaian, tapi lalai pada proses dan nilai moral. Dalam perspektif Islam, kejujuran merupakan fondasi utama pembentukan karakter. Al-Quran menegaskan pentingnya berkata dan bertindak benar sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra. Katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan lebih baik. Ayat ini tidak hanya mengatur ucapan, tetapi juga menegur segala bentuk penipuan, termasuk kecurangan akademik yang merusak jiwa individu dan tatanan sosial keilmuan. Mencontek bukan sekedar pelanggaran aturan kampus, melainkan bentuk dusta yang menggerogoti integritas diri. Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat prinsip etos kerja Islami. Dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan, sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kamu melakukan suatu pekerjaan, ia menyempurnakannya. Hadis ini menegaskan bahwa proses yang jujur dan sungguh-sungguh lebih bernilai daripada hasil instan yang diperoleh melalui kecurangan. Selain itu, menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, setiap kalian adalah pimpinan dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Menempatkan mahasiswa sebagai pimpinan atas dirinya sendiri sebagai khalifah ilmu yang bertanggung jawab menjaga integritas akademik. Secara holistik, etos kerja Islami bertumpu pada 3 pilar utama. Yang pertama ada kepala, hati, dan tangan. Kepala berfungsi sebagai akal yang bijak untuk menimbang konsekuensi moral dan menghindari kecurangan. Hati menjadi pusat niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu sebagai ibadah, dan tangan mempresentasikan usaha nyata yang dilakukan dengan tekun dan disiplin. Ketika ketiganya berjalan seimbang, aktivitas akademik tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga menyucikan jiwa dari kemalasan spiritual dan ketidakjujuran. Pada akhirnya, kasus mencontek menunjukkan bahwa kegagalan menjaga kejujuran bukan sekedar kegagalan akademik, melainkan pengkhianatan terhadap amanah sebagai insan berilmu. Etos kerja Islami menuntut keseimbangan antara iman dan produktivitas agar mahasiswa tidak terjebak dalam kehancuran karakter. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Al-Quran dan hadis, krisis moral dapat ditransformasikan menjadi peluang untuk memperbaiki diri, membangun disiplin, dan meraih keberkahan ilmu melalui usaha yang sungguh-sungguh, bukan hanya demi nilai, tapi demi pahala yang nilai abadi. Nah guys, kurang lebih seperti itu ya teman-teman, apa yang dibahas tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you, see you.